Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu review sebuah buku yang berjudul Kota Palopo yang Terbakar. Jadi ini adalah sebuah novel karya Musyitari Yusuf. Nah, ini sampul bagian depannya. Karena ini buku sudah lama, jadi sebenarnya di sini ada tulisan judul Kota Palopo yang Terbakar tapi agak buram, dan versi terangnya seperti ini. Oke, itu ini adalah merupakan novel yang diterbitkan ulang. Ini kalau tidak salah ini cetakan ketiga. Di sini cetakan pertama 1969, cetakan kedua 1977. Dan ini diterbitkan pada tahun 2006. Nih, oke, kita lihat sampulnya. Di atas ada nama penulis, judul, kemudian di bawah ini ada sebuah roman sejarah masa pergolakan tahun 1956. Pemenang hadiah sayembara mengarang UNESCO IKAPI. Pertama kali diterbitkan di Bandung tahun 1969. Di bawahnya ada tulisannya. Kemudian di belakangnya ada tulisan warna kuning Kota Palopo yang Terbakar, dan di sini ada beberapa gambaran tentang isi dari buku ini. Kita langsung bacakan. Ini keris bertuah, nak. Besilu tempahan usuk. Ia masih dipakai oleh nenekmu, ayah saya, dalam perang Bone pada tahun 1905. Anyir baunya, nak, karena darah manusia. Jeruk nipis sekalipun tak sanggup menghilangkan keanyirannya. Patiwiri menyambut keris itu dengan tangan gemetar. Ia sudah merasakan kesaktian benda itu. Selama menyimpan keris itu, nak, aku selamanya merasa jiwaku terpelihara. Sambung ayahnya lagi. Sekarang saya beritahukan, nak, bahwa orang yang harus kau cari itu sudah mempunyai kedudukan. Apa kau gentar, nak? Sekali-kali tidak. Apa kedudukannya, Pak? Laki-laki itu sama saja, nak, kata ayahnya mengelakkan pertanyaan anaknya. Sekalipun berlain-lainan kedudukannya, kalau ada yang membedakan hanyalah kekerasan hati dan ketiadaan gentar belaka. Tetapi laki-laki yang berdiri di pihak yang benar lebih kuat daripada yang berdiri di pihak yang salah. Saya merasa di pihak yang benar, Pak. Kata orang, dia kebal, nak. Kau takut? Patiwiri tak menjawab. Awan hitam berarak di wajahnya dan ada tanda-tanda putus asa terguras pada air mukanya. Jangan khawatir, nak, kata ayahnya menyambung. Keris itu yang ada di genggamanmu sekarang hanya menikam sekali dan tak ada kulit yang kebal baginya. Hanya, nak, dia itu seorang komandan yang mempunyai pasukan yang disegani. Jadi itulah gambaran isi cerita dari novel ini, Kota Palopo yang Terbakar, dan ini diterbitkan oleh Toachai Publishing. Adalah divisi penerbitan Yayasan Toachai, lembaga yang digerakkan sekelompok kaum muda di Makassar. Kemudian isinya di sini ada tulisan di sini ada tulisan Kota Palopo yang Terbakar, Musyitari Yusuf. Lanjut, di bagian dalamnya ada judul Kota Palopo yang Terbakar. Di dalamnya lagi sini di bagian bawah ada tulisan, doaku, moga-moga kokohlah persatuan bangsaku agar menjadi bangsa yang kuat lahir batin. Selanjutnya ada ini catatan, tokoh-tokoh dalam cerita ini adalah manusia-manusia hayalan belaka. Persamaan nama dan biografi hendaknya dianggap suatu hal yang kebetulan saja. Roman ini adalah pemenang hadiah sayembara mengarang UNESCO IKAPI. Jadi ini saya sudah baca meskipun belum sampai akhir. Baru sampai pertengahan. Ini berlatar di Kota Palopo. Itu sekali lagi, ini latarnya adalah di Kota Palopo, dan kita akan menemukan cerita ini dibumbui oleh peristiwa-peristiwa sejarah luwu di tahun-tahun yang lalu, di masa-masa lalu. Kemudian tempatnya juga bagi kita orang Palopo yang membaca novel ini itu sangat familiar. Ada Salobulo, kemudian kalau tidak salah ada Balandai dan lain-lain sebagainya. Jadi ini sangat-sangat familiar karena latarnya itu di Kota Palopo. Kemudian ini pengantarnya yang sangat-sangat luar biasa sekali. Di dalamnya Buya Hamka, seorang yang sangat dikenal di Indonesia, dan dalam buku ini beliau menulis pengantar. Ini yang sangat luar biasa. Nah, ini pada tahun 1969 keluarlah buku roman dengan judul Kota Palopo yang Terbakar dengan nama pengarang Mohayus Abu Komar. Jadi nama pengarangnya itu
nama penanya yang pertama itu Muhayus Abu Komar. Kemudian selanjutnya beliau mengganti dengan nama Musyitari Yusuf. Nah, ini cetakan pertamanya bernama seperti itu, penulisnya, nama penulisnya. Nah, di sini ada peristilahan, istilah-istilah yang digunakan juga itu istilah-istilah di Tanah Lewu seperti ambe, andi, balla-balla, barung-barung, buntu, dange, celapili, gelinggang, indo, kota palopo, kuru sumanga, lapate, lapano, mabusung, dan lain-lain sebagainya. Ini ada banyak peristilahannya, peristilahan tentang di Tanah Lewu, dan di sini sudah masuk ke isi dari novel tersebut. Oke, jadi ini bercerita tentang kota Palopo yang terbakar, dan saya menemukan buku ini. Saya pernah dengar sebelumnya tentang buku ini, tapi pas saya jalan-jalan ke kantor teman, tiba-tiba buku ini ada di atas meja dan saya meminjamnya untuk direview. Kemudian di bagian akhir ada tentang pengarang. Musyitari Yusuf adalah pengarang yang sedang menggunakan nama samaran Muhayus Abu Komar dalam sejumlah karya tulisnya. Lahir di Palopo Luwu, Sulawesi Selatan 15 Juni 1938 dan meninggal dunia pada tahun 1998. Setelah menamatkan pendidikan di Fakultas Sastra jurusan Sastra Inggris Universitas Kairo pada tahun 1963, ia menetap di Jakarta. Ia pernah bekerja sebagai kepala bagian redaksi penerbit PT Pembimbing Massa dan juga menjadi penterjemah pada suatu kantor riset, dokumentasi, dan analisa. Ia pun pernah menjadi anggota DPR Gotong Royong 1969 sampai 1971 serta anggota fraksi P3 DPR RI pada masa Orde Baru. Tulisan dan artikelnya banyak terbit dalam berbagai harian dan majalah, sedangkan yang sudah terbit dalam bentuk buku selain roman Kota Palopo yang terbakar ini, pemenang pertama sayembara mengarang novel IKP UNESCO tahun 1968, juga sebuah buku berjudul Sulawesi Selatan dan Pahlawan-Pahlawannya tahun 1977, serta sebuah roman lagi yang berjudul Jatuhnya Benteng Batu Putih 1976, pemenang hadiah hiburan sayembara 4 Safari Center. Jadi selain buku Kota Palopo yang terbakar, beliau juga membuat sebuah roman yang berjudul Jatuhnya Benteng Batu Putih. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini review kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua yang nonton video ini bisa tahu bahwa ada sebuah roman atau sebuah buku yang berjudul Kota Palopo yang terbakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.